guys, welcome back to my channel. So kembali lagi di Giga Garuda Channel. Kembali lagi di gua minggu ini membahas tentang aerodinamika F1 tahun 2023. Dan di minggu lalu gue sudah membahas tentang tim F1 legendaris asal Inggris. Dan kali ini juga gue akan membahas tim F1 legendaris asal Inggris juga, yang merupakan ini adalah tim satelit dari Mercedes. Ya, ini adalah tim Williams Racing dengan kode bodi FW45. So ini adalah mobilnya dengan spek launching mereka di tahun 2023. So apa saja yang menarik di mobil ini? Apa saja yang menarik dari aerodinamikanya mereka? Dan bisa kalian lihat, tonton di full di weekend ini, Sabtu dan Minggu. Gue akan jadikan 2 part. Dan enjoy the video dan selamat menonton aerodinamika dari Williams Racing FW45 ini. Dan di sini gue sudah mempersiapkan beberapa fotonya seperti biasa dari depan, lalu ini perspektif depan, samping dan belakang. Dan di sini terdapat foto-foto detailnya. Dan seperti biasa juga di weekend ini gue akan jadikan ini 2 part. Part pertama yaitu hari ini dan part 2 di besok hari dari Minggu. Dan di part pertama ini gue akan bahas khusus untuk bagian depan, dan juga nanti akan di bagian samping dan perspektif. Dan untuk part besok, part 2 di hari Minggu, gue akan bahas di bagian belakang, dan gue akan bahas bagian detailnya, yaitu adalah bagian sidepod mereka. Dan di sini gue akan bahas khusus untuk bagian sidepod di bagian detail di esok hari, dan di belakang gue akan bahas juga di esok hari. So sekarang gue akan bahas mulai dari depan dan nanti akan ke samping di part pertama ini. Dan enjoy the video. Oke, ini adalah bagian part pertama, yaitu pada bagian depan dari Williams Racing FW45, yaitu mobil mereka dengan kode bodi FW45, yaitu mobil tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, ini adalah spek launchingnya di awal tahun ini, di awal tahun 2023. Dan kita akan bahas di bagian depan dulu ya. Seperti biasa, gue di sini akan pakai warna merah karena mobilnya juga warna biru ya. Jadi gue akan pakai warna merah annotate-nya. Seperti biasa di Ground Effect era, di sini terdapat front wing dengan di sini adalah tiga bilah flaps, yaitu main flaps. Dan di sini bawahnya yang terdapat biru-biru ini adalah biru untuk bagian end plate-nya di sini. Dengan sini adalah end plate-nya. Dan di sini terdapat nose tip yang cukup besar ukurannya ketimbang tim-tim lain, yang cukup membulat juga di bagian sini, membulat, dan dia terletak di bagian end plate front wing depan sini. Dan seperti biasa di sini terdapat suspensi. Di sini ada sperator. Dan di sini terdapat inlet sidepod yang ukurannya cukup kecil tapi tidak terlalu kecil ya. Dan di sini terdapat halo dengan ada spionnya di bawah, dan terdapat rear wing dengan di sini adalah bagian roll hoop-nya. Oke, itu adalah bagian depan, elemen-elemen pada bagian depan yang terlihat. Kita akan masuk ke bagian front wing-nya. Di sini gue akan highlight sebentar bagian front wingnya karena di sini cukup menarik. Oke, ini adalah front wing mereka dengan nose tip yang menempel pada bagian end plate ini, yang ada warna biru-biru ini adalah bagian end plate-nya. Dan di end plate Williams Racing ini cukup unik ya,
cukup unik dengan geometrinya yang sudut kemiringannya juga cukup unik. Mungkin kalau dari depan tidak terlalu kelihatan, nanti akan dari samping dan dari perspektif depan gue akan tunjukkan apa yang unik dengan ketimbang dari tim-tim lain. Dan itu cukup memberikan efek yang baru kita lihat di mobil F1 tahun 2023 ini. Oke, ini adalah front wingnya dengan nose tip bagian depan yang cukup besar ini, cukup lebar ketimbang tim lain, dan dia menempel pada bagian end plate di bagian front wing mereka, dan terdapat 3 bilah main flaps pada bagian front wing mereka. Dengan ini adalah separator atau pengait flaps utama, yaitu pengait flaps utama pada bagian front wing mereka yang bentuknya seperti pisau ini ya, yang vertikal ke bawah ini. Oke, untuk geometrinya cukup unik dan cukup simpel ya, karena pada bagian sini seperti biasa, pada bagian luar front wing dia pasti turun ke bawah, dan ini menimbulkan efek outwash ke arah samping mobil, sini outwash, dan geometrinya akan semakin lama akan semakin naik dan paling tinggi yaitu pada bagian tengah mobil sini. Nah, ini adalah pada bagian paling tinggi sudut kemiringan dari front wing ini, yang dimana ini telah kita lihat dari 2-3 mobil sebelum ini, yang dimana apabila front wing yang pada bagian tengah mobil ini adalah naik sangat curam, berarti ada kesinambungannya dengan adanya kesinambungan antara front wing depan dengan bagian tengah mobil, yaitu dari side pod. Nanti seperti apa kesinambungannya nanti akan ada di part ini di bagian samping, dan di part 2 di bagian detail. Oke, seperti kesinambungannya di 2-3 video lalu, dengan model front wing yang sangat curam di tengah ini, berarti adanya kesinambungan antara front wing depan dengan side pod dan pada bagian samping, dengan memberikan efek distribusi beban downforce, beban aliran angin yang cukup optimal ke arah bagian tengah mobil di sebelah sini ya. Jadi di bagian pinggir sini ini akan menimbulkan efek vortex atau outwash ke bagian tengah mobil, ke bagian luar mobil. Dan di sini yang bagian bagian sedangnya yang tidak terlalu naik atau turun, dia akan didistribusikan bisa saja masuk ke bagian bawah undercut sini, ke bawah inlet side pod, atau ke area suspensi dan ke arah bagian underfloornya. Oke, dan di sini akan juga dimasukkan ke inlet side pod udaranya, seperti itu. Dan ini adalah bagian depannya, dan sebentar, dan kita akan masuk ke bagian tengahnya. Di sini terdapat suspensi yang cukup ramai ya, jadi banyak elemen-elemen suspensi di bagian depannya. Dan di sini terdapat inlet side pod yang kita lihat di sini, tidak besar namun tidak juga terlalu kecil seperti Alpine di beberapa video lalu gitu, namun juga tidak terlalu besar sampai ke arah sampai ke bibir ujung side pod sini. Jadi cukup minimalis namun juga tidak terlalu kecil seperti itu, dan ukurannya juga cukup membulat oval seperti ini. Dan ini memberikan efek angin ke arah atas side pod, ke arah pinggir side pod, dan ke arah bawah side pod, yaitu ke area undercut mobil. Dan ini adalah bagian depannya, dan di sini terdapat pentolan kecil, itu adalah
sensor angin, sensor aerodinamika di bagian depan mobil. Dan ini adalah bagian depannya. Dan kita akan masuk ke bagian samping. Sebelum dari samping gue akan highlight di bagian perspektif mobil ini. Oke, ini adalah bagian part sampingnya. Namun sebelum masuk ke part samping, gue akan highlight bagian perspektifnya tentang mengenai front wing depan tersebut. Dan di sini terdapat bagian frontal pada bagian atas depan mobil Williams Racing ini. So, seperti yang gue sudah sebutkan tadi di ini, yang bagian tengah front wing tersebut udara, karena di sini bagian sangat tinggi, yang otomatis udara akan langsung ditujukan, langsung didistribusikan langsung ke atas bagian sidepod sini, karena diindikasikan front wing yang sangat tinggi di bagian dalam sini untuk mengalirkan dan mendistribusikan airflow udara untuk membantu kinerja dari sidepod tersebut. So, ini adalah kinerja dari utamanya front wing tersebut. Dan di bagian sini udara akan dimasukkan ke ini sidepod dan juga bagian undercut mobil tersebut untuk membantu kinerja dari underfloor mobil tersebut. Oke, itu adalah bagian depannya. Dan untuk bagian front wing, bagian end plate, kenapa tadi gue sebut unik ketimbang tim-tim lain? Di sini gue sudah siapkan fotonya. Kenapa unik? Karena pada bagian nose tip, gue akan mulai pembahasan dari nose tip ya. Nose tip FW45 ini karena cukup besar dan juga menggantung di area end plate sini, yang bagian biru-biru ini, sehingga tidak adanya lubang udara atau area khusus untuk mengalirkan udara yang didistribusikan ke area bawah mobil tersebut. Seperti kita tahu, nose tip yang menggantung di area flaps pertama ini, atau yang menggantung di nose tip yang menggantung di flaps pertama ini, atau yang menggantung di end plate, pasti ada area yang terbuka atau area celah kecil di antara end plate dengan flaps pada bagian pertama ini, untuk mengalirkan udara khusus ke bagian bawah mobil untuk distribusi beban downforce atau distribusi beban angin ke area bawah mobil. Namun jika kita lihat pada bagian Williams ini tidak adanya bagian atau celah kecil yang ditujukan khusus untuk ke area bawah underfloor, sehingga Williams memiliki cara yang cukup unik ketimbang tim-tim lain, yaitu mereka membuat area yang biru ini, area end plate ini, lebih rendah kemiringannya ketimbang flaps pada bagian pertama ini. Jadi seperti ini maksudnya. Ini bisa kita lihat, ini adalah flaps end plate Williams. Dengan kita lihat pada bagian tekukannya ini, dia lebih rendah ketimbang flaps pertama ini. Nah, jadi kalau tim Williams memiliki end plate dengan sudut kemiringan seperti ini, namun kalau tim lain mereka mempunyai sudut kemiringannya kurang lebih seperti ini. Nah, baru nanti akan ada flaps pertama, flaps kedua, dan flaps ketiga di atasnya. Jadi adanya perbedaan antara sudut kemiringan tim lain yang warna kuning ini, tim-tim lain yang cukup datar dan cukup tegak di bagian end plate-nya. Namun yang di Williams, mereka membuatnya lebih rendah, yang warna merah ini lebih rendah kemiringannya ketimbang tim lain di sebelah sini. Nah,
Ini diindikasikan, ditujukan sepertinya untuk mensuplai udara yang ada di depan front wing ini untuk ditujukan ke area bawah undercut mobil, ke area bawah underfloor mobil maksudnya. Jadi di sini terdapat sudut kemiringan flaps ini dengan flaps pertama dan kedua. Jadi di sini terdapat celah kecil untuk mengalirkan udara ke area bawah mobil tersebut. Jadi seperti itu, ketimbang tim-tim lain yang notabene dan lebih cenderung untuk datar di bagian sini. Lalu di sini terdapat front wingnya, flapsnya, seperti itu. Jadi terdapat kemiringan sudut tertentu yang Williams bikin untuk menggantikan celah yang ada di bagian dekat nose tip untuk mengalirkan udara ke area bawah mobil tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian samping. Ini adalah bagian sampingnya. Oke, untuk bagian samping, di part 1 ini gue akan bahas singkat apa saja yang ada di bagian samping dan geometrinya, apa bentuk geometrinya untuk bagian setpotnya, dan lebih detailnya untuk lebih detail setpotnya akan ada di part 2 di esok hari. Di sana gue akan bahas lebih lanjut tentang setpot dari Williams Racing FV45 ini. Oke. Ini adalah bentuk sampingnya yang gue akan highlight utama dulu dari front wing depan tersebut. Yang udara akan dialirkan yang pertama pasti ke area setpot sini, yang dimana tadi adalah bagian front wing yang depan tadi yang cukup tinggi, yang dialirkan langsung ke area bawah, ke area atas setpot. Lalu ada yang mengalir juga ke area undercut. Lalu juga ada yang mengalir juga ke area masuk ke inlet setpot, dan juga ada yang terbang langsung ke atas mobil tersebut. Jadi ada 4 sistem airflow utama yang ada di atas, yang ada di front wing, yang ada di Williams Racing kali ini. So itu adalah highlight utamanya. Lalu di sini terdapat setpot seperti biasa, dan di sini terdapat leading edge yang cukup besar geometrinya, bentuknya seperti ini. Di sini, dan di sini terdapat pada bagian sini engine cover dengan bagian sini adalah desain Canon mereka, dan di sini terdapat shark fin di bagian belakangnya. Lalu di sini terdapat DRS atau rear wingnya, dengan yang ini adalah tiang penyangga untuk DRS aktivatornya, seperti itu. Dan ini adalah bentuk utama dari setpot Williams FV45 FW45 ini, dengan bentuk yang cukup sederhana, yang dia cukup lurus, cukup datar pada bagian bibir setpot ini, lalu tiba-tiba menekuk ke area bawah mobil di sini, seperti itu. Dan di sini terdapat inlet setpotnya dengan undercut yang cukup besar, lalu dia mengambang di sini dan bertemu di area coke bottle di bagian sini, seperti itu. Oke, untuk bagian part desain aerodinamika dari setpotnya gue akan bahas di part 2. So ini adalah part satunya, dan terima kasih sudah menonton. Dan apabila kalian penasaran dengan part 2 nya yang bagian belakang dan bagian detailnya, bisa kalian cek videonya di esok hari, di hari Minggu di jam yang sama. Di sana gue akan bahas part detail dari setpotnya dan rear wing. So, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.
Dan terima kasih sudah menonton sampai sini, dan sampai jumpa di esok hari di part 2 dari video Williams Racing FV45 ini. Thank you guys sudah menonton, dan see you guys on the next video. Bye bye.